Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tugas kita tentang profile matching. Next. Next. Nah, jadi buat yang pertama itu konsep dasar sama tahap penyelesaiannya. Next. Jadi profile matching itu sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Contoh penerapannya evaluasi kinerja karyawan, penerimaan beasiswa, manajemen football player, dan lain-lain. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya metode paling cepat untuk proses membandingkan antara kompetensi individu. Kedua, metode yang sesuai untuk mengambil keputusan berhubungan dengan nilai prestasi, jabatan, dan kompetensi. Tiga, mempertimbangkan konsistensi yang logis dalam penilaian menentukan prioritas. Kekurangannya, tidak memperhitungkan daya tahan output, melalui sensitivitas mengambil keputusan. Dan kedua, tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah multi objek dan multi kriteria. Next. Untuk konsep dasarnya sendiri, untuk metode profile matching itu yang pertama melakukan pendefinisian nilai minimum untuk setiap variabel penilaian. Terus yang kedua itu menentukan gap. Gap itu sendiri adalah selisih setiap nilai data testing terhadap nilai minimum masing-masing variabel. Terus yang ketiga, setelah menentukan gap, dilakukan pembobotan untuk setiap variabel dengan menghitung rata-rata berdasarkan kelompok variabel, core factor, dan secondary factor. Dengan komposisi core factor dan secondary factor umumnya adalah 100%, tapi itu bergantung dengan si pengambil keputusannya. Kemudian yang keempat itu melakukan akumulasi nilai core factor dan secondary factor berdasarkan nilai-nilai variabel data testing. Nah, untuk contoh dari konsep dasar ini sendiri, kalau misalnya kita ambil contoh dari evaluasi kinerja karyawan, itu pertama proses itu kayak menentukan kompetensi yang diperlukan untuk pada suatu jabatan. Kemudian dari jabatan itu ada saran individunya, kemudian kompetensi antar individu tersebut dibandingkan dan didapatkan perbedaan kompetensi yang nantinya akan menjadi sebuah gap. Nah, gap itu nanti akan diberikan bobot yang akan bisa menentukan peluang penempatan karyawan. Next. Kemudian untuk informasi, pembobotan pada metode profile matching itu merupakan nilai pasti tegas pada nilai-nilai tertentu, karena nilai-nilai yang ada itu merupakan anggota himpunan. Nah, di dalam himpunan tegas itu, keanggotaan suatu unsur dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan dengan menggunakan fungsi karakteristik. Next. Kemudian ini ada tahapan penyelesaiannya dalam metode profile matching. Di sini ada 7 tahap. Yang pertama dalam profile matching itu pertama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel data-data yang dibutuhkan. Kemudian menentukan aspek-aspek yang akan digunakan. Setelah itu baru melakukan pemetaan gap profil dengan rumus gap itu sama dengan profil minimal dikurangi dengan profil data test. Nah, kalau sudah dapat hasil dari pemetaan gap profilnya itu, masing-masing gap tersebut diberikan bobot, kemudian dilakukan perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor. Dengan rumus core factor itu NFC sama dengan ENC per EIC, dengan keterangan NFC itu nilai rata-rata core factor, ENC jumlah total nilai core factor, dan EIC itu jumlah item core factor. Dan untuk rumus secondary factor itu ada NFS sama dengan ENS dibagi dengan EIS, dengan keterangan NFS adalah nilai rata-rata secondary factor, ENS jumlah total nilai secondary factor, dan EIS adalah jumlah item secondary factor. Kemudian kalau sudah dilakukan perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor, dilakukan perhitungan nilai total dari persentase CF dan SF.
dengan rumus N sama dengan X% NCF ditambah X% dari NSF, dan keterangan N itu adalah nilai total kriteria, NFS itu tadi nilai rata-rata SF, NFC itu nilai rata-rata CF, dan X% adalah nilai persen yang diinputkan berdasarkan dengan si penggunanya. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu melakukan perhitungan penentuan ranking dengan rumus ranking sama dengan X% NMA plus X% NSA dengan keterangan NMA adalah nilai total kriteria aspek utama dan NSA adalah nilai total kriteria aspek pendukung. Next. Selanjutnya yaitu untuk studi kasusnya dan tahap perhitungan terperinci. Contoh kasusnya yaitu pada PT Prima Teknologi sedang memerlukan seorang senior programmer di bidang web application. Saat ini ada 6 karyawan yang berstatus junior programmer, yaitu ada Hilmi, Zaki, Enrico, Yuna, Sinta, dan Gatot. Dari ke-6 orang junior programmer tersebut akan dipilih 1 orang untuk dipromosikan menjadi senior programmer. Next. Berikut untuk langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan variabel pemetaan gap kompetensi. Yang kedua yaitu pemilihan kandidat. Ketiga, menghitung hasil pemetaan gap kompetensi. 4, menghitung bobot pemetaan gap kompetensi. 5, menghitung core factor dan secondary factor. 6, menghitung nilai total setiap aspek. Dan yang ketujuh yaitu menghitung hasil akhir dan atau ranking. Yang pertama yaitu penentuan variabel dari aspek penilaian. Pada kasus ini dicontohkan ada 3 aspek penilaian yang digunakan, yaitu yang pertama ada aspek kecerdasan dengan bobot 30%, dan persentase core factor dan secondary faktornya yaitu 65% banding 35%. Aspeknya yaitu pertama ada common sense, kedua verbalisasi ide, 3 sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, konsentrasi, logika praktis, fleksibilitas berpikir, imajinasi kreatif, antisipasi, dan potensi kecerdasan. Dan untuk aspek kedua yaitu aspek sikap kerja dengan bobot 30%, dengan perbandingan core faktor dan secondary faktor yaitu 55% berbanding 45%. Aspeknya yaitu energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan berprestasi, vitalitas, dan perencanaan. Aspek yang terakhir yaitu aspek perilaku dengan bobot 40%, dengan persentase core factor dan secondary faktornya yaitu 60% banding 40%. Aspeknya yaitu ada dominance, influence, steadiness, dan compliance. Next. Yang pertama itu kita menentukan, selanjutnya kita menentukan nilai target. Nah, di sini sudah terlihat poin-poin dari penilaian dengan skala Likert. Next. Selanjutnya yaitu adalah tahap pemilihan kandidat yang dilakukan penilaian. Masing-masing kandidat akan dinilai berdasarkan poin faktor dalam aspek yang telah ditentukan. Pada aspek pertama yaitu aspek kecerdasan, sini terlihat ada tabel nama dan tabel I1 sampai I0 itu merupakan keterangan dari aspek dari setiap kategori aspek. Next. Dan ini untuk aspek sikap kerja, dilambangkan dengan S. Aspek perilaku, boleh di next. Aspek perilaku disimbolkan dengan P. Next. Selanjutnya itu adalah perhitungan pemetaan gap kompetensi. Nah, di sini dilakukan perhitungan dengan cara mengurangkan nilai dari setiap aspek dikurang dengan nilai aspek faktor yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya adalah pembobotan. Nah, di sini setelah diperoleh GAP pada masing-masing karyawan, setiap profil karyawan diberi bobot nilai sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut. Jika selisihnya adalah 0, maka mendapatkan bobot 5, yaitu dengan keterangan tidak ada selisih atau kompetensi sesuai. Sampai dengan selisih min 4 dengan bobot 1, yaitu kompetensi individu kekurangan 4 tingkat. Next. Berikut adalah hasil dari pembobotan yang telah disesuaikan dengan hasil GAP sebelumnya.
Next. Oke, selanjutnya kita akan menghitung core dan secondary faktor. Untuk itu pertama kita klasifikasikan terlebih dahulu dari sekian banyak faktor, itu mana yang termasuk core faktor dan mana yang termasuk secondary faktor. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi tabel untuk core faktor terdiri atas I3, I4, I6, dan seterusnya. Sedangkan untuk secondary faktor terdiri atas I1, I2, I3, dan lain-lain. Nah, lalu berdasarkan klasifikasi tersebut, kita bisa mendapatkan nilai core faktor setiap kandidat dengan menggunakan rumus NCF sama dengan sigma NC dibagi dengan sigma IC. Singkatnya kita menghitung rata-rata nilai core faktor dari tiap baris kandidat. Kemudian untuk perhitungan secondary faktor, teknisnya masih sama, kita hitung rata-rata nilai dari faktor-faktor yang sudah diklasifikasikan sebagai secondary faktor untuk setiap baris kandidat. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai total, kita rekapitulasi hasil nilai core faktor dan hasil nilai secondary faktor. Seperti pada ilustrasi tabel, nilainya kita sandingkan, kemudian kita kalkulasikan dengan rumus yaitu X dikali NCF, kemudian dijumlahkan dengan Y dikali dengan NSF. Nah, untuk presentasi bobotnya sendiri atau X dan Y-nya itu diketahui di slide penentuan variabel di awal. Semisal contohnya pada aspek kecerdasan, itu X-nya 0,7 dan Y-nya 0,3. Nah, semisal kita ambil contoh Hilmi, berarti nilainya 4 dikali 0,7 dijumlahkan dengan 4,5 dikali dengan 0,3, sehingga nilai totalnya adalah 4,2. Seperti itu seterusnya untuk kandidat yang lain juga. Kemudian, apabila sudah didapatkan semua nilai totalnya, nanti di akhir kita jumlahkan nilai akhir dengan cara dikalikan bobot presentase dengan nilai total seluruh aspek. Diketahui juga dari penentuan variabel di awal, kalau X atau bobot aspek kecerdasan itu 0,3, kemudian bobot untuk aspek sikap kerja yaitu 0,3, dan bobot untuk aspek perilaku yaitu 0,4. Contoh perhitungannya untuk Hilmi berarti 0,3 dikali 4,2 ditambah 0,3 dikali 3,1 ditambah 0,4 dikali 4,6 sama dengan 4,03. Seperti itu juga caranya untuk kandidat lain, hingga kemudian didapatlah urutan ranking dari nilai terbesar hingga terkecil seperti pada tabel, dengan kesimpulan yang paling layak untuk dipromosikan adalah Yuna. Lalu kita masuk pada software pendukung metode profile matching. Next. Nah, di sini kita memilih Minitab. Nah, Minitab itu adalah perangkat lunak statistik yang kuat yang dapat digunakan setiap orang dari mana saja. Nah, Minitab ini bisa melakukan analisis komprehensif, kepercayaannya tinggi, dan kemudian membuat mudah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan akurat. Nah, dalam Minitab ini kita dapat dibantu dengan yang pertama decision support-nya. Nah, di decision support itu sendiri ada data analysis, decision tree analysis, performance metric, sensitivity analysis, lalu yang kedua machine learning. Nah, dalam machine learning itu sendiri yaitu ada model training, ada predictive modeling, ada ML algorithm library, ada statistical or mathematical tools, ada visualization. Lalu di visualization, data visualization itu ada analytics atau reporting, ada visual discovery juga. Lalu untuk yang terakhir ini memanfaatkan kekuatan data. Nah, jadi terus Minitab dari rekayasa kualitas dan keandalan hingga pengembangan produk, bisnis, dan analitik prediktif
hingga validasi proses. Nah, Minitab adalah software terbaik untuk membantu memecahkan tantangan terberat, memutuskan suatu keputusan, dan menghidupkan kesuksesan. Nah, ini di kanannya ini gambaran dari desktop Minitab itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada pun fitur-fitur pada Minitab. Yang pertama itu ada statistik dasar. Statistik dasar ini itu sebuah fitur yang melakukan sebuah akses lengkap dalam perhitungan statistik, termasuk seperti statistik deskriptif, terus juga uji hipotesis, dan juga selang kepercayaan dan uji normalitas. Yang kedua ada regresi dan ANOVA. Fitur ini menggambarkan hubungan antara variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi kualitas produk dan jasa. Terus yang ketiga ada quality tools. Fitur ini itu kita bisa mengetahui apakah sistem pengukuran itu sudah memadai, menilai seberapa baik proses dalam memenuhi batas spesifikasi, dan juga bisa membuat rencana sampling. Tetapi masih banyak lagi sebenarnya dari pengukuran untuk fitur quality tools ini. Terus yang keempat ada desain eksperimen. Fitur ini menemukan pengaturan yang dapat mengoptimalkan proses menggunakan analisis faktorial, terus juga response surface, di situ ada mixture, dan juga desain Taguchi. Lalu yang kelima ada namanya quality chart. Untuk fitur ini bisa memantau proses dari waktu ke waktu dan mengevaluasi stabilitasnya. Dan yang terakhir ada reliability and survival. Fitur ini menentukan karakteristik hidup produk dengan menggunakan berbagai alat, termasuk analisis distribusi dan accelerated live testing. Next. Nah, setelah kita mengetahui ada fitur-fitur dalam Minitab ini ada video singkat dari Minitab. Imagine you could perform business and predictive analytics and create essential visualizations to enable real, data-driven decision-making. Imagine being able to not only spot trends in your data, but actually predict better outcomes, design better products, and improve processes that generate higher revenues and reduce costs. All from the comfort of your home or office, while collaborating with teams around the world. You can do that and more with Minitab statistical software, now on the cloud. When you use the most powerful statistical software on the market, your productivity skyrockets. Unlock the power of data analysis and deliver true business intelligence anywhere. Easily run statistical tests, predictive modeling, and create smart visualizations for management-ready reports that you can share at lightning speed. You don't need to be a statistician or data scientist. Our intuitive interface uses clicks, not code, so you can easily complete your data analysis and create vital visualizations. Simply log in, run your analysis, save all files to OneDrive or Google Docs, and share with one click. Your solution for better decision-making and faster performance made easier than ever, and now available from anywhere. Don't just see your data, act on it. With Minitab statistical software. Begin your free trial today. Discover, predict, achieve, transform with Minitab. Oke, jadi dari
Minitab ini sebenarnya sering banget digunain dalam implementasi kayak Six Sigma, CMII, terus juga metode perbaikan proses yang berbasis statistika lainnya, kayak mengolah data dan file, spreadsheet untuk analisis data yang lebih baik, analisis regresi, power dan ukuran sampel, dan masih banyak lagi. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 8. Untuk selanjutnya akan ditutup oleh Albio. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.